Halo, selamat sore pemirsa. Proses pemulangan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso dilakukan pada malam ini. Mary Jane akan diterbangkan ke negaranya besok 18 Desember dini hari. Sementara itu Kementerian Luar Negeri tengah mengusut dugaan adanya warga negara Indonesia yang bergabung dengan milisi Suriah Hayat Tahrir al-Syam yang menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Prime selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Proses pemulangan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso dilakukan malam ini. Mary Jane akan diterbangkan ke negaranya pada 18 Desember dini hari. Berdasarkan keterangan Kemenko Kumham IMIPAS, Mary Jane meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu Jakarta Timur pada pukul 6 sore hari ini. Ia kemudian akan diterbangkan ke Filipina pukul 00.05 esok hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mary Jane lalu diserahkan oleh PLT Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham IMIPAS kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina. Mary Jane, ada pesan untuk Romo Kisar? Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negara asalnya. Menko Hukum-HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tanggung jawab hukum Mary Jane sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina. Insya Allah dalam sehari dua hari ini sudah dipulangkan sudah dipindahkan ke Manila. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini dan mempersiapkan perjalanannya. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Mungkin kalau tidak besok ya lusa akan dilaksanakan. Ini sudah jelas semua ya. Saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu technical arrangements sudah ditandatangani baik dengan Australia maupun dengan pihak Filipina, dan sekarang tinggal pelaksanaan. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan tersebut dalam rangka proses pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane kembali ke Filipina. Ya, bahagia banget. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul DIY ke Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas menempuh perjalanan darat menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane ke Filipina. Itu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar jam 00.30 yang bersangkutan akan kita pulang. Sementara itu, Menko Hukum-HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tanggung jawab hukum Mary Jane sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina. Insya Allah dalam sehari dua hari ini sudah dipulangkan sudah dipindahkan ke Manila. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini dan mempersiapkan perjalanannya. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Mungkin kalau tidak besok ya
lusa akan dilaksanakan. Ini sudah jelas semua ya. Saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu technical arrangements sudah ditandatangani baik dengan Australia maupun dengan pihak Filipina dan sekarang tinggal pelaksanaan. Selain Mary Jane yang akan dipindah ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya, Australia, pekan lalu. Pemindahan para narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait ekstradisi terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta Timur. Selamat malam, Hamzah, bagaimana proses ekstradisi dari Mary Jane? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina yaitu Mary Jane Veloso rencananya akan dipulangkan ke negara asalnya pada Rabu dini hari nanti. Rencananya Mary Jane ini akan diterbangkan ke Filipina menggunakan penerbangan Cebu Pacific Airlines yang rencananya akan take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 12 malam dini hari nanti. Mary Jane ini akan diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa Mary Jane akan diberangkatkan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga Selasa malam ini Mary Jane masih belum ada tanda-tanda keberangkatannya, dan informasi sementara yang kami dapat juga akan diberangkatkan dari LPP Pondok Bambu, Jakarta Timur ini pada pukul 8 malam nanti. Kami juga bersama rekan-rekan media yang lain masih terus menunggu karena di depan pintu Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur ini sudah terparkir satu mobil berjenis mobil Elf yang rencananya akan digunakan untuk membawa Mary Jane ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 8 malam nanti. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Mary Jane ini masih beraktivitas di dalam Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur sejak Selasa sore tadi. Dapat kami informasikan juga Kevin dan juga pemirsa bahwa Mary Jane ini tertangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010 silam karena kedapatan membawa barang narkoba berjenis heroin seberat 2,6 kg. Pada 11 Oktober 2010-nya Mary Jane divonis mati, dan kepulangan Mary Jane ini merupakan permintaan dari pemerintah Filipina karena Mary Jane diduga merupakan salah satu saksi penting dalam kasus perdagangan orang di Filipina. Sementara itu, Kevin. Hamzah Hasibuan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selamat malam. Pemirsa, Mary Jane menjalani masa tahanan cukup panjang dalam kasus penyelundupan narkoba yang menjeratnya. Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan keringanan hukuman, namun tetap tidak berhasil. Berikut perjalanan kasus dari Mary Jane. Pada 25 April 2010, Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 Oktober 2010, Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. 31 Mei 2011, putusan kasasi Mahkamah Agung tetap pada hukuman mati untuk Mary Jane. 21 Desember 2014, permintaan grasi Mary Jane ditolak oleh Presiden Joko Widodo. 25 Maret 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Mary Jane. 24 April 2015, Mary Jane dipindah ke Lapas Nusa Kambangan untuk dieksekusi mati. 29 April 2015, Mary Jane dipindahkan kembali ke Lapas Perempuan di Yogyakarta. Pada 20 November 2024, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyepakati permohonan pemindahan narapidana dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Dan pemirsa, untuk membahas pemulangan WNA terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso, telah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmahanto.
Selamat malam Prof, apakah mendengar suara saya? Ya, benar, silakan. Baik Prof, kalau Anda melihat kepulangan dari Mary Jane ini nampaknya terbilang cepat ke negara asalnya. Apa tanggapan Anda Prof? Ya, memang ini suatu proses yang cepat ya. Ya. Memang Bapak Presiden tentu punya diskresi untuk melakukan pemindahan narapidana. Hanya saja yang menjadi kerumitan adalah dari sisi hukumnya, karena dasar hukum untuk pemindahan narapidana itu belum ada. Kita di Indonesia belum memiliki undang-undang pemindahan narapidana, dan kita juga di Indonesia belum membuat perjanjian dengan pemerintah Filipina terkait dengan pemindahan narapidana. Nah, padahal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pemasyarakatan di pasal 45 ayat 1 dan pasal 45 ayat 2. Nah, sementara kalau kita menggunakan bantuan timbal balik hukum, di pasal 4 dikatakan bahwa bantuan timbal balik hukum ini tidak bisa dijadikan dasar untuk pemindahan narapidana. Nah, di sini yang saya pahami, Bapak Menko Hukum telah memunculkan suatu praktek baru yang dilakukan, meskipun dari segi teoritisnya saya belum bisa menemukan dasarnya, yaitu yang disebut sebagai practical arrangement. Nah, practical arrangement ini merupakan mirip seperti perjanjian antar dua negara, walaupun mungkin tidak bisa dianggap sebagai perjanjian antar negara, tetapi mungkin perjanjian antar kementerian yang membawahi masalah pemasyarakatan, katakanlah begitu. Dan di situ ada poin-poin di mana Mary Jane bisa dikembalikan sepanjang pemerintah Filipina menghormati putusan pengadilan dari Indonesia. Nah, yang jadi permasalahan adalah menghormati putusan pengadilan Indonesia ini, karena di Indonesia ditentukan bahwa Mary Jane menjalani hukuman mati, sementara di Filipina tidak dikenal hukuman mati itu. Jadi bagaimana mungkin penghormatan terhadap putusan pengadilan di Indonesia itu akan dilakukan di Filipina. Di samping itu juga practical arrangement ini memang mirip dengan pemindahan narapidana. Nah, ada di situ ketentuan mengenai masalah resiprositas. Jadi suatu ketika, suatu hari nanti apabila ada warga negara kita yang mendapat hukuman di Filipina dan sudah menjalani masa hukuman, sisanya itu bisa dilakukan di Indonesia. Cuman kita masih belum bisa mengidentifikasi apakah ada warga negara kita atau tidak, begitu. Nah, yang pasti adalah practical arrangement ini tidak berlaku untuk negara-negara lainnya. Saya melihat bahwa practical arrangement ini kasuistis, berlaku untuk mereka yang disebut sebagai sisa dari Bali 9, ada 5 orang yang sudah dikembalikan ke Australia untuk menjalani sisa hukuman di sana, dan yang kedua adalah Mary Jane. Memang ada sejumlah negara yang juga meminta hal yang serupa dengan apa yang dilakukan terhadap Mary Jane dan sisa dari Bali 9 ini. Setahu saya Prancis menginginkan hal seperti ini karena ada warga negaranya yang menjalani hukuman di Prancis, di Indonesia. Nah, inilah yang yang saya pahami. Jadi ada kerumitan hukum, tetapi Menteri Hukum sudah Pak Agas sudah mengatakan bahwa di Indonesia akan segera dibuat undang-undang pemindahan narapidana, dan kemudian juga tentunya pada saatnya nanti akan membuat perjanjian dengan sejumlah negara terkait dengan pemindahan narapidana. Tentu apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, yang dilaksanakan oleh Pak Menko Hukum, ini harus juga dilakukan terhadap warga negara kita, baik itu di Arab Saudi, di Malaysia, yang mereka menghadapi hukuman-hukuman yang tanda kutip lama, dan mereka sudah menjalani masa hukuman di sana, dan seharusnya diberi opsi apakah mereka mau menjalani sisa hukumannya di Indonesia demi kemanusiaan. Jadi
Jangan hanya ketika negara lain meminta kepada Indonesia. Nanti kalau seperti itu, kesannya bahwa Indonesia ini mudah diatur-atur, mudah ditekan, dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh, apalagi dengan adanya permasalahan hukum sehingga kita memunculkan practical arrangement ini, seolah-olah hukum di Indonesia ini tidak dihormati, bahkan bisa diatur-atur sedemikian rupa. Bahwa keinginan Bapak Presiden untuk membangun policy atau kebijakan yang good neighbor itu memang patut diapresiasi. Tetapi yang kita harapkan juga Bapak Presiden patuh dan menjalankan sebagaimana ucapan sumpah beliau berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Demikian Mas Kevin. Baik. Prof, ditahan sejenak, kita akan saksikan informasi terkini terkait dengan Mary Jane yang keluar dari lapas dan akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk dipulangkan ke negara asalnya di Filipina, pemirsa. Mbak Mary, sedikit, Mbak. Gimana perasaannya, Mbak Mary? Ya, pemirsa, berikut merupakan visual terkini dari rekan kami yang berada di Lapas Jakarta, yang mana ini merupakan terpidana mati pekerja migran asal Filipina Mary Jane Veloso. Mbak Mary bawa apa aja untuk bawa ke Filipina, Mbak? Saya bawa kenang-kenangan dari sini. Apa aja kenang-kenangannya, Mbak? Apa aja, Mbak? Banyak. Mbak, sebutin dong. Gitar. Buku-buku, rajutan, sayur, baju, bahkan yang baju yang aku pakai dikasih teman-teman. Oke. Makasih, Kiss bye, kiss bye. Bye-bye, bye-bye. Tadi depan, Mbak. Sekarang belakang ini. Baik. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, kalau dilihat nampaknya ini Mary Jane tidak ada ekspresi yang perasaan menyesal ataupun bersalah, dan nampaknya sangat senang untuk bisa kembali ke negara asal Filipina. Apakah memang ini tentunya, apakah memang menguntungkan dari Mary Jane atau seperti apa Anda melihatnya, Prof? Ya, kalau dikatakan menguntungkan Mary Jane tentu ya menguntungkan ya, karena paling tidak yang bersangkutan sudah bebas dari hukuman mati, karena di Filipina tidak dikenal hukuman mati itu. Oke. Dan kita tahu bahwa Mary Jane pada waktu itu, pada beberapa tahun yang lalu, pada pemerintahan Presiden Jokowi sudah akan dieksekusi, tetapi kemudian dihentikan karena ada temuan baru sehingga perlu menunggu gitu ya. Nah, sekarang ini Mary Jane bisa kembali ke Filipina, tentu dengan muka yang sangat senang tentunya, karena bisa berkumpul dengan keluarga dan ya banyak keuntungan. Nah, tapi sekarang ini untuk tidak menciderai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia, maka sebagai kompensasi pemerintah harus mengupayakan warga-warga negara kita yang ada di luar negeri yang menghadapi hukuman mati dan lain sebagainya untuk bisa dikembalikan ke Indonesia, bukan untuk dibebaskan, tapi untuk menjalani masa hukuman di Indonesia. Bahkan seperti Mary Jane juga, kalau misalnya mereka menghadapi hukuman mati, bagaimana upayanya supaya mereka tidak dihukum mati? Ya, jangan sampai rasa keadilan rakyat di Indonesia itu terganggu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara asing. Pemerintah harus, sekali lagi, harus memperhatikan warga negaranya sendiri, tidak hanya warga negara asing. Seperti itu. Baik. Prof, tadi Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya dasar hukum pemindahan narapidana ini di Indonesia belum ada. Yang dilakukan pemerintah saat ini adalah practical arrangement atau persetujuan antar kementerian yang mungkin dalam hal ini membawahi lembaga pemasyarakatan. Apakah sebenarnya langkah ini tidak mencederai hukum? Tadi Anda juga sempat menyinggung sedikit, tapi mungkin secara lebih sederhana, apakah hukum kita memang selemah itukah untuk pemindahan narapidana sebenarnya? Ya, saya nggak berani menilai ya, karena memang ya faktanya seperti itu kalau misalnya kita lihat gitu ya. Jadi kan jelas menurut Undang-Undang Pemasyarakatan
bahwa pemindahan narapidana yang memang bisa dilakukan asalkan tadi 2 syarat tadi kita memiliki undang-undang pemindahan narapidana dan kedua adalah perjanjian, karena undang-undang ini penting untuk kita bisa punya pedoman kejahatan seperti apa yang bisa dipindahkan, ya, kejahatan yang dilakukan oleh narapidana seperti apa yang bisa dipindahkan, apakah misalnya hukuman mati bisa juga dipindahkan dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai ini menjadi titik lemah bagi pemerintah, karena apa? Banyak negara-negara lain akan masuk dan meminta seperti ini, ya. Jadi sisi kemanusiaan saya setuju sekali, tetapi kemanusiaan untuk warga negara asing tanpa diimbangi bagi warga negara Indonesia, menurut saya itu sangat mencederai rasa keadilan rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan berbagai upaya. Jadi mengidentifikasi, yang saya tahu pasti paling banyak adalah warga negara kita di Arab Saudi yang mungkin menjalani masa hukuman di sana, bahkan harus menghadapi hukuman mati, Arab Saudi dan kemudian juga Malaysia. Nah, ini sekarang Bapak Presiden sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, dan yang saya dengar beliau akan datang ke Malaysia. Nah, nanti di Malaysia beliau harus berupaya melakukan ini dan ditindaklanjuti oleh para menteri beliau, ya, BP2MI yang harus menjalankan, ya, tindakan, dan kita harus bisa menekan negara-negara lain untuk bisa mengembalikan warga kita. Ya, jangan sampai kita hanya bisa menekan kita hanya menyerah terhadap tekanan dari luar negeri, tapi tidak kita bisa menekan negara lain. Baik, Profesor, ini juga pemirsa di rumah kita bisa saksikan bersama visual terkini di sebelah kanan layar kaca saat ini merupakan iring-iringan dari terpidana mati pekerja migran Filipina Mary Jane Veloso yang baru saja diberangkatkan dari Lapas 2A di Jakarta Timur menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terlihat di layar kaca saat ini pemirsa, berada di wilayah BKT, Banjir Kanal Timur, yang bila dilihat ini ada sekitar 4 dan juga 5 mobil kendaraan. Kalau dilihat ini tadi Mary Jane diberangkatkan oleh petugas Lapas 2A di Jakarta Timur menggunakan mobil yang berukuran besar berwarna hitam dan tentunya mendapatkan pengawalan dari petugas lapas dan juga petugas keamanan setempat. Baik, Profesor, saya ingin melanjutkan ini terkait dengan pemulangan dari Mary Jane ini. Apakah memang sebenarnya bisa menjadi langkah kemajuan dari hukum Indonesia, atau sebenarnya kita kalau berbicara fakta seperti Anda sampaikan, meskipun tidak ingin secara gamblang mengatakan ini mundur untuk hukum di Indonesia sebenarnya, Prof? Ya, kalau maju atau mundur tergantung dari perspektif mana orang melihat, begitu ya. Baik. Kalau misalnya dalam perspektif bahwa kita memberikan keringanan secara kemanusiaan, ya mungkin ini merupakan hal yang baik, gitu ya. Tapi kalau kita melihat hukum kita yang tercabik-cabik ini, ya tentu orang akan mengatakan ini suatu kemunduran. Sekali lagi, saya tidak akan menilai, ya, silahkan masyarakat yang menilai. Tetapi saya ingin menegaskan, ya, kalau kita sampai Mary Jane sampai di bandara kita ikuti dan lain sebagainya, seolah ada breaking news yang hebat sekali begitu ya, padahal ini adalah terpidana mati gitu kan. Yeah. Kita juga harus sama, kita harus juga punya rasa kemanusiaan terhadap warga negara kita yang ada di luar negeri. Buktikan pemerintahan sekarang bisa mengembalikan dalam 1 bulan ke depan mereka-mereka yang ada di Arab Saudi, yang ada di Malaysia untuk kembali ke Indonesia menjalani masa hukuman di Indonesia. Itu yang harus dilakukan, upayakan itu, mati-matian. Ya, kalau perlu mati di negara-negara sahabat, ya, untuk mengupayakan para warga negara kita untuk bisa kembali ke Indonesia. Demikian. Baik. Prof, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan good neighbor atau ya ingin menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Salah satunya adalah Filipina. Apakah memang tujuan itu bisa menjadi salah satu atau mungkin poin yang penting di dalam keputusan pemerintah hingga akhirnya bisa melakukan diskusi kemudian
melakukan perjanjian bahwa memang ini harus dipulangkan dan ternyata seperti Anda sampaikan ini tidak bisa dilakukan hukuman mati di Filipina. Apakah memang semata-mata ingin membangun hubungan baik dengan antar negara tapi hukumnya terutama hukum internasional tidak terlalu dipikirkan menurut Anda, Prof? Ya, membangun hubungan baik tentu sangat wajar dan sangat bisa dimengerti dan sangat bisa diapresiasi sepanjang koridor hukum itu harus ditaati. Ya, sekali lagi harus ditaati. Karena apa? Kita perlu ada konsistensi ketika Scapel Corby waktu itu diminta oleh pemerintah Australia dilakukan pemindahan narapidana, itu ditolak oleh pemerintah Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia kita belum ada undang-undangnya dan kita belum punya perjanjian. Nah, sekarang kan berbeda. Karena kita mau melakukan hubungan dengan baik, peraturan perundang-undangan kita terabas, ya. Walaupun sekali lagi, apakah ini diterabas, dilanggar, atau merupakan terobosan? Jadi saya nggak bisa berkomentar banyak lah mengenai masalah ini, ya. Saya serahkan kepada publik saja seperti apa. Tapi konteksnya adalah kenyataannya, fakta-faktanya adalah ada undang-undang yang mengharuskan, ada undang-undang dan perjanjian. Tetapi sekarang dengan practical arrangement ternyata sudah bisa dilakukan. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Prof. Baik, Profesor, ini masih ada waktu ya, kita akan melanjutkan dialog. Masih ada waktu ya, Prof ya? Saya cukup. Ini kan kita cuma ngikutin Mary Jane. Nurani saya juga nggak bisa berbicara kalau udah kayak begini. Mohon maaf sekali. Baik. Juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Prof. Salam sehat selalu. Selamat malam. Salam sehat. Ya, pemirsa, berikut merupakan visual terkini. Anda menyaksikan kepulangan atau perjalanan dari pekerja migran Filipina yang juga terpidana mati Mary Jane Veloso yang baru saja ini diberangkatkan dari lapas 2A perempuan di Jakarta Timur sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Tadi Mary Jane mendapatkan pengawalan ketat dari petugas lapas yang menggunakan atau dibawa menggunakan mobil hitam besar. Tadi pemirsa, kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh dari petugas ataupun rekan kami yang ada di lapangan, yang menyampaikan bahwa rencananya Mary Jane atau pekerja migran Filipina ini yang juga terpidana mati dari kasus penyelundupan narkoba akan dipulangkan ke negaranya di Filipina pada pukul 00:05 dini hari atau pukul 12 malam nanti, tanggal 18 Desember 2024. Pemirsa, buntut kasus penganiayaan karyawan oleh anak bos roti, DPR panggil Kapolres Jakarta Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Prime. Saat ini Anda menyaksikan visual terkini dari kepulangan Mary Jane atau
pekerja migran Filipina yang juga terpidana mati dari penyelundupan kasus narkoba. Ini rencananya akan dipulangkan ke negara asalnya di Filipina, dan berikut merupakan iring-iringan yang dilakukan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A di Jakarta Timur, yang tadi kami menyaksikan pemirsa bahwa Mary Jane telah diberangkatkan menggunakan mobil berwarna hitam berukuran besar dan saat ini masih berada untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya akan dipulangkan atau diberangkatkan ke Filipina pada pukul 12 malam nanti. Sementara itu pemirsa, pihak TNI Angkatan Darat menegaskan tersangka penganiayaan karyawan Bos Toko Roti, George Sugama Halim, tak ada kaitannya dengan institusi polisi militer TNI Angkatan Darat. Foto tersangka bersama seorang anggota POM AD yang beredar di masyarakat merupakan foto lama dan keduanya hanya sebatas teman. Medsos X dan TikTok itu adalah foto lama, tepatnya tahun 2021. Dan salah satu personil di dalam foto tersebut juga sudah pensiun. Narasi yang menyatakan bahwa anak Bos Toko Roti dibackingi oleh personel polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak Bos Toko Roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personel polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya. Pemirsa, kasus penganiayaan anak Bos Toko Roti terhadap pegawainya berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres Metro Jakarta Timur beserta jajarannya untuk menghadiri audiensi bersama pihak korban. Sejumlah fakta disampaikan saat audiensi. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres Metro Jakarta Timur beserta jajarannya untuk membahas kasus penganiayaan anak Bos Toko Roti terhadap pegawainya. Audiensi dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dalam audiensi ini, Komisi 3 mendengarkan penjabaran dari dua pihak, yaitu Polres Jakarta Timur dan korban, yaitu pegawai Toko Roti. Di hadapan Komisi 3, Kapolres Jakarta Timur menjelaskan beberapa hal terkait kronologi, alur laporan yang diterima, hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman pun mempertanyakan kondisi kejiwaan pelaku. Ke Pak Kapolres, ini pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Sementara itu, korban yang merupakan pegawai Toko Roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, membeberkan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR. Usai dianiaya oleh bosnya, ia sempat membuat laporan, namun ditolak oleh dua polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP, oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Sebelumnya, video aksi penganiayaan oleh pelaku yang merupakan anak pemilik roti di Cakung, Jakarta Timur terhadap pegawainya pada 17 Oktober lalu viral. Kejadian dipicu korban yang menolak permintaan pelaku membawa makanan yang dipesan pelaku secara online ke kamar pribadinya. Penolakan terjadi karena pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Sebelumnya, pelaku juga pernah melakukan kekerasan terhadap korban. Akibat penganiayaan, korban menderita pendarahan di kepala dan memar di beberapa bagian tubuh.
Usai kejadian, korban didampingi rekan kerjanya melaporkan kasus ini ke Polsek Cakung, yang dilanjutkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Setelah mengetahui dirinya dilaporkan, tersangka sempat melarikan diri ke Sukabumi sebelum akhirnya ditangkap di sebuah hotel. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, dari hasil penyidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi atas peristiwa itu, penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, tersangka mengaku hilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, ya. Atau nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir karyawan. Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku sudah beberapa kali melakukan kekerasan ke para karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai dilantik Ketua KPK Setio Budianto menekankan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk menyelesaikan sejumlah kasus yang mandek. Selain itu, Setio Budianto menegaskan penyadapan dan operasi tangkap tangan akan tetap menjadi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Komitmennya untuk kasus-kasus yang masih belum selesai sampai sekarang? Ya, pastinya kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas. Gitu. Ya, semuanya kami akan evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, semuanya pasti akan kami tinggalan-tinggalan apa. Nanti kan akan ada serah terima dari pejabat yang lama kepada yang baru. Nanti kaji semuanya dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang baru. Cukup ya? Kenapa? Ya, beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan, gitu ya. Pemirsa, KPK dikabarkan menggeledah kantor Bank Indonesia Jakarta pada Senin malam. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasca dugaan penggeledahan kantor Bank Indonesia, sejumlah petugas keamanan gedung berjaga di depan gerbang pintu masuk. Penggeledahan dilaporkan berlangsung sekitar 8 jam dari jam 8 malam hingga jam 4 dini hari. Sebelumnya KPK menduga penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Dana CSR tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Meski tidak membantah adanya penggeledahan tersebut, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango belum menjelaskan lebih rinci. Benar semalam itu ada ya Pak dan sudah selesai penggeledahan? Saya belum diupdate sama Direktur Penyidikan. Oh, gitu Pak. Oke ya? Sebentar ada. Oke, Pak Nawawi. Makasih ya Pak. Gabung sama-sama di situ. Ya, Pak. Makasih Pak. Bisa disiapin apa yang ditanyain Pak. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir untuk melakukan pertemuan bilateral dan juga multilateral. Selain itu, kunjungan Presiden kali ini juga untuk menghadiri KTT D8. Selamat siang. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden mengatakan bahwa kunjungan ini menjadikan acara kenegaraan Presiden Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa Mesir adalah sahabat dekat sekaligus mitra strategis bagi Indonesia. Konferensi tingkat tinggi
D8 di Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir. Selain itu, kunjungan Presiden kali ini juga menghadiri KTT D8, yakni Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan pada tahun 1997 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angkar Maui garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghormati dan menghargai keputusan partai. Merdeka! Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution pun juga ikut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun Senin kemarin. Memutuskan 1. Menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Gibran menyebutkan dirinya menghargai serta menghormati keputusan partai. Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya, tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Golkar. Berbeda dengan Gibran, Wali Kota Medan Bobi Nasution saat dimintai tanggapan terkait pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya enggan menanggapi berkomentar banyak. Pak, Pak, tanggapannya gimana? PDIP, Pak. Tanggapan dipecat PDIP, Pak. Udah apa ya? PDI Perjuangan diketahui memecat 27 kadernya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat.
Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga sempat menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebutkan Jokowi dan keluarga bukanlah kader Partai Banteng meski masih memiliki KTA. Menurut Jokowi berarti partainya perorangan. Ya berarti partainya perorangan. Artinya ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti ini Pak? Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lainnya seperti ada rumor untuk Golkar? Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi pemecatan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. Bahlil mengatakan tak mau mengontari urusan internal dari partai lain, namun menyebutkan Jokowi pasti memiliki daya tarik bagi setiap partai politik. Saya gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu adalah Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respon. Ya. Tapi kan masuknya Pak Jokowi ke Partai Golkar, berarti semakin besar dong. Kita lihat perkembangannya ya. Berarti Golkar itu terbuka ya Pak untuk masuknya. Memberikan karpet kuning Pak. Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik, lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Berarti untuk Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa masuk ke Golkar? Ya semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada. Tapi berarti nanti Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak Pak setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini resmi? Andaikan pun saya ketemukan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain, ya. Saya ketemu aja biasa. Tapi Bapak udah ngajak belum Pak? Udah ngajak Pak Jokowi untuk bergabung? Ada deh. Ada ya Pak? Ya? Udah ngajak ya Pak? Terus ada ajakan terjemahkan dengan sendiri-sendiri. Ya makanya Pak, ada apa enggak Pak? Ada ajakannya Pak? Ya kita lihat aja nanti ya. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN khusus barang mewah menjadi 12% mulai berlaku 1 Januari 2025. Namun untuk barang kebutuhan pokok masyarakat tidak dikenakan PPN. Kenaikan tarif PPN 12% dikenakan pada barang dan jasa mewah seperti beras premium, daging premium, rumah sakit mewah, dan sekolah premium. Sedangkan untuk barang dan jasa yang bersifat strategis seperti barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas bebas dari pengenaan PPN. Barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN tersebut meliputi beras, daging ayam ras, daging sapi, beberapa jenis ikan, telur ayam ras, cabai, bawang merah, dan gula pasir. Sedangkan untuk tepung terigu, minyak kita, dan gula industri menjadi barang pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN ditanggung pemerintah DTP 1%, sehingga tarif PPN tetap dikenakan 11%. Sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, ya, secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Seiring kenaikan PPN 12%, pemerintah memberikan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan, diantaranya sektor rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, perumahan, listrik, hingga penggunaan mobil listrik dan hybrid.
Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Untuk menjaga daya beli masyarakat imbas dari kenaikan PPN 12%, pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari hingga Februari 2025. Diskon tarif listrik sebesar 50% ini berlaku untuk pelanggan listrik di bawah 2.200 volt ampere. Pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon tarif listrik hingga 50% per 1 Januari 2025, khususnya untuk pelanggan listrik di bawah 2.200 volt ampere seperti 1.300 volt ampere dan 900 volt ampere. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa diskon tarif listrik 50% ini diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi untuk beberapa hal. Di antaranya untuk rumah tangga berpendapatan rendah di mana PPN ditanggung pemerintah hingga 1%, adapun untuk kebutuhan barang pokok dan penting yaitu minyak kita, minyak curah diberikan 1%. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri sudah mengevakuasi total 65 WNI yang berada di Suriah. Proses evakuasi dilakukan melalui perjalanan darat dari Damaskus, Suriah menuju Beirut, Lebanon. Ke-65 WNI dievakuasi dalam 2 gelombang dan semuanya telah tiba di Indonesia. 47 diantaranya adalah pekerja migran, sementara sisanya anggota keluarga pekerja migran. Mereka berasal dari 10 provinsi di Indonesia. Menurut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, evakuasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi WNI yang ada di luar negeri. Pemirsa, hingga saat ini Kementerian Luar Negeri masih menelusuri dugaan keterlibatan warga negara Indonesia dalam kelompok milisi Suriah Hayat Tahrir Al-Syam atau HTS. Benarkah ada WNI yang tergabung dalam milisi pemberontak Suriah? Seberapa besar kemungkinan adanya WNI yang ikut andil menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Yon Mahmudi dan Hamam Badrus, mahasiswa yang berada di Suriah. Selamat malam Pak Yon dan juga Mas Hamam. Selamat malam Mas Kafir. Baik, saya mau ke Mas Hamam terlebih dahulu. Mas, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah aman di sana? Oke, terima kasih Mas Kevin. Ya. Untuk situasi sekarang bisa dibilang aman dan kondusif setelah masuknya pihak oposisi di hari Minggu kemarin di tanggal 8 ya. Sampai sekarang semuanya kegiatannya itu kembali seperti normal. Jadi semua kendaraan transportasi kembali beroperasi, toko-toko mulai buka dan perkuliahan mulai masuk kembali, gitu Mas. Baik, Mas Hamam, apakah Anda memiliki informasi terkait dengan dugaan WNI yang bergabung dengan milisi HTS di sana? Apakah betul di sana ada atau seperti apa? Untuk dugaan ini sempat kita dengar ya. Sebagai PPI Suriah di sini. Akan tetapi bisa dipastikan untuk dugaan ini adalah bukan dari mahasiswa ataupun WNI yang terdaftar di KBRI Damaskus, begitu Mas. Jadi saya sendiri sebagai mungkin PPI Suriah tidak bisa memastikan adanya WNI yang tergabung di dalam oposisi ini Mas, gitu. Oke, Anda tidak bisa memastikan terkait hal tersebut, tapi kalau untuk kegiatan Anda sehari-hari di sana mungkin terkait dengan aktivitas perkuliahan, terkait dengan juga adanya penyebaran isu ini, apakah terganggu atau seperti apa Mas Hamam? Untuk mahasiswa sendiri tidak ada keterlibatannya Mas, jadi untuk keseharian kita masih terbilang seperti biasa.
Tidak ada campur pautnya dengan oposisi ataupun yang lain, begitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Yon. Pak Yon, kalau Anda melihat isu ini di mana Kementerian Luar Negeri ini juga masih mengungkapkan diksi dugaan bahwa adanya WNI yang tergabung dalam kelompok milisi Suriah HTS ini, apakah memang ada kemungkinan besar warga negara kita ini bergabung dengan kelompok tersebut, Pak Yon? Kalau memperhatikan apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah ya dalam kaitan perlindungan warga negara Indonesia di Suriah melalui Kemenlu, ada semacam dugaan ya keterlibatan warga negara Indonesia dengan kelompok Hayat Tahrir Syam. Nah, memang kemudian detail ya siapa dan bagaimana sampai kemudian terjadi interaksi ya antara WNI dengan HTS itu kan juga perlu didalami. Karena sebelum-sebelumnya memang kita juga paham mengetahui ada warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS, sementara kan HTS sendiri menyatakan bahwa terlepas dari ISIS. Bisa saja unsur-unsur yang sudah lama berinteraksi dengan ISIS yang berasal dari Indonesia, kemudian ikut bersama dengan Abu Muhammad Al-Julani, kemudian lanjut ya dengan Hayat Tahrir Syam. Tapi kemudian tentu juga harus diperdalam lagi gitu ya, siapa individu atau kelompok yang memang bersama dengan HTS dan juga tergabung dalam kelompok ini. Karena biar bagaimanapun kan warga negara Indonesia tentu secara hukum kan tidak diperbolehkan ya bergabung dengan kelompok di luar negeri, terutama ini kan menyangkut ya masalah stabilitas keamanan suatu negara. Dan awalnya HTS kan disebut sebagai kelompok pemberontak, tetapi sekarang menjadi oposisi bersenjata yang memang menguasai Suriah. Nah, tentu itu tadi juga harus diperdalam. Kalau dari potensi memang ada, tapi sejauh mana kemudian data itu menunjukkan kepada kelompok atau perseorangan, tentu nanti juga harus disampaikan juga ya. Oke, Pak Yon, kalau melihat dari statement yang disampaikan dari Kementerian Luar Negeri yang menyampaikan bahwa adanya dugaan, pasti sebelum menyampaikan kata dugaan ini pasti memiliki data-data mungkin dan juga sudah melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan hal ini. Apakah menurut Anda juga melihat adanya potensi ataupun juga data-data terkini terkait dengan adanya WNI yang bisa saja kemungkinan masuk ke dalam kelompok militan Suriah ini atau HTS? Ya, itu artinya kan memang ada indikasi yang dilihat. Bisa saja ada WNI yang masih ada di Idlib, ya di wilayah yang itu memang ya menjadi pusat dari berbagai macam faksi yang ada, termasuk setelah dikuasai oleh HTS. Ya, sementara kalau tadi di Damaskus kan berbeda kondisinya. Nah, di luar-luar wilayah itu saya kira banyak wilayah yang tidak bisa dikontrol dan kemudian tidak bisa diawasi ya oleh KBRI. Potensi itu saya kira ada karena kan kita melihat juga sejarah sebelumnya masuknya WNI ke beberapa wilayah yang dikuasai oleh faksi-faksi pemberontak pada waktu itu, dan sekarang kan kondisinya sudah berubah. Nah, sisa-sisa itu ya bisa saja kemudian terlihat ya ada indikasinya bahwa ya WNI masih ada di wilayah tadi itu ya yang memang jauh dari wilayah ibu kota yang pada saat ini memang tidak bisa terpantau secara jelas ya keberadaannya. Baik. Pak Yon dan juga Mas Hamam, kita akan tahan sejenak pemirsa, kita akan mendengarkan informasi terkait pelajar Suriah yang kembali ke sekolah. Para pelajar di Suriah untuk kali pertama kembali ke sekolah. Kegiatan pendidikan kembali dimulai seiring dari kemenangan pasukan oposisi serta pembentukan pemerintahan transisi secara damai. Setelah ditutup selama sepekan pasca kemenangan pasukan oposisi, para pelajar di Suriah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Sembari membentangkan bendera Republik Suriah, para pelajar tampak sangat antusias karena kembali ke sekolah. Masuk para pelajar di sekolah Ibnu Khaldun, Damaskus. Kepala sekolah mengatakan sekitar 80% siswa telah kembali ke sekolah seiring transisi kekuasaan yang berlangsung stabil. Namun perang sipil sejak 2011 menyisakan problem bagi para guru dan pelajar. Banyak gedung sekolah yang rusak serta tanpa infrastruktur pendukung dan fasilitas yang memadai. Perdana Menteri Mohamed Al-Basir menegaskan, kelanjutan proses pendidikan adalah salah satu prioritas pemerintah baru Suriah. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan dialog. Saya mau melanjutkan ke Pak Yon. Pak Yon, bila mana nantinya benar dugaan yang dugaan gitu ya dari Kementerian Luar Negeri bahwa ada WNI yang ternyata gabung dalam kelompok militan atau milisi Suriah ini, langkah apa yang harus dilakukan dari pemerintah kita untuk bisa menanggulangi hal ini, Pak Yon? Ya, tentu kan pemerintah melalui pihak yang berwenang kan harus melakukan identifikasi terlebih dahulu ya. Kemudian memastikan benar tidaknya ada warga yang terlibat. Kalau kemudian Anda bisa akses untuk melakukan pendekatan, ya harusnya bisa dilakukan agar kemudian memutuskan hubungan dengan ATS. Dan harus dilihat sedalam apa sebenarnya hubungan itu. Karena kan biar bagaimanapun kita juga harus berhati-hati ya di dalam hal mencikapi perubahan pemerintahan. Karena belum ada kepastian skenario kedepannya seperti apa Suriah. Apakah kemudian nanti Suriah seperti nasib yang dialami oleh Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban, belum ada pengakuan, atau kemudian faksi-faksi yang ada tidak menemukan kesepakatan, kemudian bertikai kembali karena berbagai macam kepentingan yang ada, dan itu bisa seperti skenario yang ada di Libya atau di Sudan ya. Bisa saja faksi yang diakui oleh dunia internasional tetapi tidak diakui oleh kelompok yang lain sehingga masih berlangsung menuju kepada perang saudara atau perang sipil. Nah, hal ini kan sebelum stabilitas itu betul-betul terjamin, transisi itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik hingga kondisinya akan jauh lebih baik, maka tentu sikap pemerintah akan berhati-hati dan menghimbau kepada warga negara Indonesia yang di sana untuk tidak bersentuhan atau ikut yang masuk di dalam dinamika politik ya yang ada di Suriah. Saya kira ya langkah-langkah pencegahan harus dilakukan ya. Oke Pak Yon, mungkin singkat saja, dampak secara konkret yang akan dirasakan oleh Indonesia bila mana memang betul ada WNI yang tergabung dalam kelompok milisi Suriah ini apa Pak? Ya, artinya bahwa ini kan bagian dari jaringan radikalisme yang berkembang di Indonesia yang itu memang ada irisan atau hubungan dengan kelompok yang ada di Suriah. Maka dari sisi keamanan maka itu akan menjadi ancaman baru bagi Indonesia kalau ada warga negara yang terlibat dan seandainya kemudian kembali lagi ke Indonesia, maka kan harus tadi itu diidentifikasi betul-betul siapa-siapa yang terlibat, kemudian dilakukan verifikasi, assessment dan lain sebagainya, sedalam apa hubungan mereka dengan kelompok-kelompok yang di sana, sehingga kita di Indonesia juga harus antisipasi kalau mereka kemudian pulang ke Indonesia ya harus ada penanganan khusus dari segi keamanan, karena ini kan ya menyangkut dengan dukungan terhadap kelompok bersenjata apapun kondisi atau statusnya saat ini. Dan tentu kan juga warga negara tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang bersenjata atau mempengaruhi dinamika politik di suatu negara. Saya kira ya itu akan harusnya menjadi perhatian ya persoalan keamanan di Indonesia pasca perubahan itu. Baik. Saya terakhir mau ke Mas Hamam. Ini kan dari pemerintah, Kementerian Luar Negeri masih melakukan evakuasi. Apakah Anda juga ingin dievakuasi dan kembali ke Indonesia untuk mungkin situasi lebih aman di sana? Ya, untuk sebagian besar mahasiswa di tingkat akhir di sini, jadi memilih untuk tetap stay untuk
melanjutkan studinya. Akan tetapi untuk mahasiswa yang baru datang ataupun 2 tahun kemarin yang datang itu dianjurkan untuk kembali dan mengikuti evakuasi begitu, Mas. Oke, baik. Semoga kita nantikan nanti proses evakuasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan juga pendataan masih berlangsung sampai dengan saat ini dari Kementerian Luar Negeri, masih kita nantikan. Semoga Mas Hamam di sana juga tetap sehat-sehat dan juga jaga keselamatan. Terima kasih juga Pak Yohan Mahmudi telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Mas Hamam, selamat malam, salam sehat selalu. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, selamat sore pemirsa. Proses pemulangan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, dilakukan pada malam ini. Mary Jane akan diterbangkan ke negaranya besok 18 Desember dini hari. Sementara itu Kementerian Luar Negeri tengah mengusut dugaan adanya warga negara Indonesia yang bergabung dengan milisi Suriah Hayat Tahrir al-Syam yang menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Prime selengkapnya.